Halo teman-teman, bagi teman-teman yang ingin membeli produk barang tas lokal berkualitas dan mantap, silahkan dicek link Asia Tribags. Gimana nih menurut Dik ini? Ya, ini adalah tas yang sangat berkualitas. Tentunya ini produk dalam negeri ya. Untuk itu kita harus dukung nih. Harus kita gaungkan, harus kita kampanyekan. Produk dalam negeri. Cintai produk dalam negeri. Silahkan dicek out. Baik teman-teman, selamat malam. Baik lagi di YouTube kanal Departemen Papi Puasesos bersama saya Parmus dan saya Diki. Jadi kita mau membahas perihal apa nih Dik? Sekarang kita akan membahas perihal pendidikan kritis ya. Dan pendidikan kok takut salah. Jadi tema besarnya adalah pendidikan kok takut salah. Itu sebenarnya tema yang pengen kita bahas di malam ini. Kenapa di hal ini kita tertarik? Apakah ada suatu permasalahan atau kita membawa fenomena sosial di lingkungan? Nah, berdasarkan hasil data empirik ya yang saya dapatkan gitu dari pengalaman saya tentunya mengajar gitu, di mana saya melihat banyak sekali gaya pendidikan. Kalau misalkan kita merujuk ke bukunya Paulo Freire yang berjudul pendidikan tertindas, di mana pendidikan kritis itu sangat belum ada ya. Kalau di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah saya mengajar lah, nggak usah jauh-jauh gitu. Nah, kali ini kita akan mendalami itu gitu tuh, karena itu menurut saya pribadi ya menarik gitu tuh untuk dibahas itu ke depan. Jadi kita bahas itu sekarang. Oke, ngomongin Paulo Freire, ya. Lu tahu gak Paulo Freire asal mana? Iya. Asal Brasil. Iya betul. Asal Brasil, seorang penyalur pembebasan. Jadi teman-teman, Paulo Freire ini berangkat dari seorang anak dari orang tua yang menengah atas. Betul. Kenapa buku ini lahir? Karena Paulo Freire memiliki suatu keresahan seperti kita. Akhirnya dia memiliki pengalaman spirit yang mendalam untuk menulis karya ini, karena di lingkungan pada saat itu sangat pendidikan, ketidakadilan, kejomplangan sangat timpang gitu Maka lahirlah suatu karya yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas. Nah, kalau dari fenomena yang gue potret di ini ya, misal suatu gagasan yang harus diserap dari siswa itu bagaimana sedangkan Paulo Freire menggaungkan bagaimana siswa itu bertanya dengan kualitas yang baik gitu. Bukan hanya oke gitu. Ya, kita bahas latar belakangnya dulu ya, karena Paulo Freire itu kan membahas bahwa orang-orang menengah ke bawah, khususnya di Brazil, dulu itu terkekang sistem pendidikan yang tidak berkualitas gitu. Akhirnya mereka hanya diberikan sistem pendidikan gaya bank gitu. Maksudnya gaya bank itu dimana siswa hanya menerima materi saja dari guru gitu. Jadi hanya transformasi ilmu saja gitu, transfer ilmu saja. Jadi tidak ada pemikiran lebih dalam dari siswa itu sendiri, atau kesadaran kritisnya itu tidak tumbuh dari siswanya. Nah, itu jadi kritik Paulo Freire gitu. Karena menurutnya jika orang menengah ke bawah terus-terusan seperti itu, maka tidak akan bisa dia merangkak ke atas. Nah, itu jadi bahaya juga tuh. Jadi istilahnya yang kaya makin pintar gitu ya. Dan yang miskin makin lagi gitu aja gitu. Nah, itu sangat menarik gitu dan perlu dibahas oleh kita gitu. Nah, kalau misalkan kita memotret ya realita yang terjadi misalkan di SD yang ada di Indonesia ya, khususnya di wilayah mungkin ada gitu beberapa guru yang sudah menerapkan bahwa siswa itu harus terbuka dengan daya imajinasinya yang kuat gitu. Jadi tidak boleh dibatasi, hanya mungkin harusnya diarahkan saja gitu. Tapi kalau misalkan kita melihat guru-guru yang belum menyadari itu, terkadang mereka akan membuat pembelajaran yang tidak interaktif gitu antara guru dan siswa gitu. Nah, kan sekarang siswa itu harusnya diajarkan untuk
maksudnya pendidikan itu harus berpusat pada siswa ya, student center learning gitu, SCL. Nah itu pun harusnya jadi perhatian gitu dari para guru gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan kita melihat atau merujuk Paulo Freire itu sangat relevan gitu dengan keadaan kita sekarang ini, di mana saat ini siswa di Indonesia harusnya lebih banyak gitu dieksplorasi ya mengenai daya imajinasinya yang kuat gitu. Jangan dibatasi gitu. Cuma mungkin perlu diarahkan karena kan tidak semua hal imajinasi yang dikeluarkan oleh siswa itu baik gitu. Kadang dia berpikir juga kan masih gampang gitu. Itu mus. Nah, tadi kan lu mempresentasikan mengenai Paulo Freire ya, tentang pendidikan komunitas tindas. Cuman kan yang ingin gue soroti adalah apa kaitannya basis critical thinking tadi dengan persoalan pendidikan kok takut salah? Nah, perihal misal contoh sederhana ya, mungkin teman-teman papiku bisa nanti ikut serta berdiskusi di kolom komentar. Perihal aku takut salah bertanya pada guru. Ini gimana nih secara kita lihat potretnya dari saya aja lah, jauh ya. Kita ambil. Dulu itu saya bahkan ya saat SMA terutama itu lebih ke takut bertanya gitu. Takutnya kenapa? Takut salah. Nah itu tuh jadi permasalahan tuh. Takut, malu. Nah, ya seperti itu. Mungkin lo pernah ngerasain juga. Kalau gue sih dulu kan dilihat tuh, ditinjau dulu masa aktualisasi anak ini tuh kemana sih arahnya. Nah bokap gua tuh ngarahinnya ke arah sepak bola karena gua punya tanggung jawab secara akademik mumpuni. Akhirnya bokap mencari peralihan si anak ini untuk berkegiatan di sekolah sepak bola. Nah singkat cerita, gue diberi kepercayaan lah oleh si Kus ini menjadikan seorang kapten. Di situ kan dari menjadi seorang anak dan kesukaan anak itu kan, wah jadi kapten nih gitu kan, karena gue punya basis kompetensi jago pada saat itu di sepak bolanya. Nah singkat cerita gue ikut kompetisi di salah satu kota wilayah, gue juara di nah setelah juara 3 di situ gue mempunyai pengalaman traumatik lah, karena menurut hemat saya gitu ya teman-teman, di sini harus ada peran penting afirmatif dari seorang orang tua untuk bertanya kepada anaknya. Contoh, waktu itu kita adu penalti di melawan sekolah sepak bola di kota Bogor lah. Kita perebutan juara 3-4 lah. Kayak semi final ceritanya. Nah, setelah itu terakhir gua jadi menang nih, gak masuk. Gagal. Wah, traumatik. Nah, disitulah akhirnya berlanjut terus setiap ada adu penalti lagi di setiap kompetisi lain, gue tuh jadi takut, jadi cedera diganti. Nah, itu kan menurut gue harusnya ada refleksi, kontemplasi, atau seorang orang tua sebagai madrasatul ula itu membisiki itu, kamu tuh kenapa minimal kayak gitu. Akhirnya kan si anak tersebut menjawab gitu keresahannya. Gimana menurut jadi? Ya kalau misalkan dari sudut pandang tadi ya, cerita yang tadi itu mengenai traumatik ya. Nah sampai itu kasusnya sampai lu bukan males sih, tetap takut sampai usia nggak pede SMP ya, kehilangan percaya diri ya, kalau itu existential crisis ya, nggak pede ya. Kalau misalkan kita bandingin sama pengalaman gue dulu itu pas SMA sebenarnya ketakutan aku ketakutan gue terutama karena jujur pas SMP dan SD itu tidak dibiasakan anak-anak itu dikasih ruang untuk bertanya. Nah itu sangat disebutnya itu sangat disayangkan, yang sangat disayangkan, jadi kebiasaan juga akhirnya kan, dimana ketika di SMA gurunya membuka cakrawala misalkan ya, anak-anak coba kalian bertanya gitu. Nah di situ gua nanya lagi gitu kan. Mungkin ada beberapa anak yang sudah terbuka di situ sehingga kelas lebih interaktif gitu intinya. Tapi satu hal gitu tuh,
perlu adanya keterbukaan, ruang kritis ya. Jadi di mana pendapat anak itu harusnya diapresiasi atau dihargai. Afirmatif dulu. Ya betul. Ya meskipun salah nggak apa-apa. Oh ini statementnya udah bagus nih gitu. Cuman nanti mungkin ada kritiknya nih dari gurunya. Nah di situ ada apa ya istilahnya tuh komunikasi dua arah, interaktif pembelajaran kayak dia. Jadi nggak melulu guru yang memberi memberi informasi, tapi anak pun di situ akhirnya nanti terbuka untuk mencari informasi sendiri. Contohnya ketika saya mengajar, anak-anak itu bertanya misalkan, terus saya jawab, mungkin dia tidak puas dengan jawaban saya. Akhirnya dia nyari sendiri di internet di rumahnya. Besoknya balik lagi. Jadi ini tuh gini misalkan. Nah itu, wah kata relevan. Ya, akhirnya kan itu jadi trial and error bagi gua mengajar gitu tuh intinya. Gitu. Cuma kan yang jadi persoalan dari basis critical thinking yang dilakukan oleh Claire tadi. Ya. Misal gitu si anak kan seharusnya bertanya. Bahkan kalau bisa si siswa itu menjelaskan ke si gurunya agar terjadi pendidikan yang equality gitu. Ya. Bukan hasil bang tadi. Cuma kan persoalannya adalah ketika pendidikan kok takut salah, berimbasnya ternyata ketika gue berhimpun atau gue ikut beberapa pelatihan atau bertemu teman-teman baru, ternyata masih ada di karakteristiknya seperti itu. Bahkan gue pun masih kemelekatan itu masih ada, mungkin lu juga. Entah itu maksud apa ya? Maksud aku kira-kira itu tuh permasalahannya apakah dari sistemnya? Nah ini dia. Iya, itu tuh yang saya soroti gitu kan. Terutama usia kan kalau di sekolah-sekolah swasta yang mumpuni lah, yang bagus gitu, sekolah internasional lah ya, dimana mereka itu ruang kritisnya itu terbuka sekali gitu. Ketika saya melakukan penelitian segala macam gitu kan, bahkan kepala sekolahnya pun ngerti konsep. Nah itu tuh yang penting menurut saya gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan sih sekolah negeri-negeri mungkin ada gitu. Cuman kan saya kan berkaca pada beberapa konten yang ada di YouTube gitu. Saya pun sepakat dengan Kania Cita ya. Kalau misalnya dia tuh bilang bahwa pendidikan kita tuh belum nyampe gitu ke level kayak di Jepang gitu kan, kayak di luar ya negara-negara maju lah gitu. Makanya harusnya sistemnya lebih disesuaikan gitu. Intinya ke situ sih. Ya, ngomongin tadi konsep ya. Iya. Artinya kan bagaimana kita akan sampai terhadap konsep kalau kita tidak tahu definisi fondasinya itu sendiri. Iya, itu masalahnya. Kerangka fundamentalnya di situ yang dibangun. Cuma kan jadi pertanyaannya itu teman-teman Pak Ibu adalah bahwa ada dua pertanyaan pola. Pertama, apakah suatu kebijakan publik regulasi itu sendiri sehingga sistem itu sendiri secara realitas faktualnya sulit untuk dikembangkan, atau yang kedua produk sumber daya manusianya itu saling berkesinambungan. Nah, tidak bisa dilepas, tidak bisa menyudutkan salah satu subjek itu sendiri. Ya, itu saling berkesinambungan, nggak bisa dilepaskan satu sama lain. Cuman maksudnya kan dimulai dari diri kita sendiri. Khususnya saya nih sebagai guru gitu, aku sebagai guru harusnya kan lebih membuka gitu ruang kritis buat siswa. Nah itu yang sulit sebenarnya. Nah, bahkan aku selalu bingung gitu ketika mungkin ada orang mengajar, tapi pengennya suasana kelasnya hening. Nah itu jadi pertanyaan juga. Jadi contoh ilustrasinya misalkan datang guru ini ya jangan berisik, padahal kan ruang kritis itu riuh. Iya, riuh seperti demokrasi. Nah itu yang jadi persoalan intinya. Tapi kan yang harus kita garis bawahi gitu, benar kata di key premise awal tadi bahwa kritisisme ini juga harus dijembatani oleh pengarahnya, oleh guide, oleh mentornya, gitu. Sehingga pemikiran yang kayak itu bisa terjawab lah gitu. Karena kritisisme itu kan wajarnya banyak banget. Karena kan ya sebagaimana kita ketahui bahwa guru itu sebagai fasilitator ya,
di mana dia menyediakan ruang atau wadah anak-anak untuk minimal berdiskusi di kelasnya tanpa adanya penumbuhan rasa takut. Nah itu tuh contohnya ketika memberikan pendapat. Kadang-kadang anak-anak kan takut salah Pak, takut salah. Padahal kan kalau kita balikan, kenapa kan belajar emang bisa aja salah gitu ya. Nah itu harus diberi afirmasi gitu itu. Nah itu mungkin tadi ya, nih yang terakhir deh pembahasannya mengenai korelasi tadi, bahwa kenapa sih pendidikan kok takut salah ini menjalan terus gitu? Ya, karena kalau menurut saya, kalau misalkan hemat saya itu sesuai pengalaman ya, sekolah empiriknya, kita tidak diberikan ruang kebebasan anak-anak itu untuk memilih gitu tuh gaya belajarnya masing-masing. Nah itu yang pertama tuh. Terus yang kedua, terkadang kalau kita balikan, kenapa kan belajar emang bisa aja salah gitu ya. Nah itu harus diberi afirmasi gitu itu. Nah itu mungkin tadi ya, nih yang terakhir deh pembahasannya mengenai korelasi tadi, bahwa kenapa sih pendidikan kok takut salah ini menjalan terus gitu? Ya, karena kalau menurut saya, kalau misalkan hemat saya itu sesuai pengalaman ya, sekolah empiriknya, kita tidak diberikan ruang kebebasan anak-anak itu untuk memilih gitu tuh gaya belajarnya masing-masing. Nah itu yang pertama tuh. Terus yang kedua, terkadang ya saya maksudnya menyudutkannya, sebenarnya menyudutkan terutama ke diri saya sendiri. Kadang saya lupa gitu untuk memberikan ruang kritis kepada anak-anak itu. Karena kenapa? Karena saya sendiri terhalang oleh tujuan pembelajarannya saja. Nah, sebenarnya kan itu bagian dari penyeragaman ya. Iya. Nah ini ada juga nih di premis dari Paul Freire mengenai di buku tersebut dijelaskan bahwa upaya humanisasi, artinya pendidikan yang harus memanusiakan manusia. Nah, ternyata yang terjadi, apa yang digaungkan di kita adalah di dalamnya terdapat dehumanisasi. Artinya dehumanisasi itu secara sederhana, secara psikologis artinya kehilangan diri sebagai manusia. ya, betul. Nah itu gimana nih? Nah, saya tertarik dengan konsep sekolah alam. Oke. Karena kalau misalkan kita melihat sekolah alam, mereka bebas gitu, belajar merdeka. Gimana yang penting mereka bisa berpikir, ya, menggambar, menulis, bahkan skillnya dapat gitu. Karena memang di situ gurunya memang bertugas sebagai fasilitator. Gitu. Mungkin terakhir ya. Dari diskusi ini, kesimpulan dari saya adalah bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia sebagaimana tadi digaungkan oleh Freire. Terus pendidikan juga harus mengaktifasi kembali daya critical thinking. Nah, satu lagi mengenai konklusi pendidikan takut salah. Ya. Sebenarnya itu mah kalau misalkan kita lihat ya, harusnya itu aja, jadi dibuka ruang diskusi bagi anak-anak kita, bagi siswa minimal sedini mungkin, bahkan dari PAUD kalau bisa gitu. Mungkin sekian ya teman-teman, ditunggu konten selanjutnya di YouTube channel Departemen Paguyuban. Selamat malam.